Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni, tanpa air dan makanan. Kita kembali beberapa hari sebelum ia terdampar. Jadi cerita dimulai dari sebuah keluarga yang bahagia. Sang ayah bernama Kevin, istrinya bernama Jules, dan anaknya bernama Andy. Mereka berencana untuk pergi liburan ke Kepulauan Karibia. Ramalan cuaca mengatakan bahwa 1 minggu ke depannya cuaca sangatlah cerah. Sebelum berangkat, Andy bercerita bahwa temannya yang baru berumur 6 tahun diizinkan untuk mengendarai jet ski sendirian oleh ayahnya. Dari situ, Andy meminta izin kepada ayahnya untuk diperbolehkan seperti temannya tersebut. Saat mereka tengah bercerita, kemudian Lucas, tetangganya, datang menghampiri mereka. Dia meminta Kevin untuk membantu memperbaiki mesin potong rumputnya yang telah rusak. Lucas tahu caranya, tetapi karena sudah tua, ia tidak mempunyai cukup tenaga untuk memperbaikinya. Kevin yang sudah terburu-buru menolak dengan ramah untuk membantu Lucas. Lucas memberikan pesan kalau di Karibia, semuanya bisa dilakukan asal ada uangnya. Kevin dan keluarganya pun terbang ke Karibia. Sesampainya di sana, Kevin langsung memesan kamar dengan memberikan tips kepada resepsionis agar diberikan kamar terbaik. Di sana cuaca sangatlah cerah, pemandangan sangat indah, hari yang pas untuk berlibur. Keesokan harinya, Kevin yang ingin mewujudkan impian anaknya mendatangi tempat penyewaan jet ski. Tetapi tidak ada lagi yang tersisa karena semuanya telah disewa. Kemudian Kevin disarankan untuk menyewa perahu milik warga sekitar sana. Di sana, para pemilik perahu bersaing untuk dipilih, yang pada akhirnya Kevin memilih salah satu perahu dengan harga sewa $200 selama 3 jam. Lalu ia memberikan SIM kepada pemilik perahu sebagai jaminan. Akan tetapi sang pemilik perahu tersebut tidak memerlukannya, karena jika perahunya hilang atau dicuri, dia bisa mendapatkan uang dari perusahaan asuransi. Perjalanan pun dimulai. Andy terlihat bahagia walaupun tidak bisa naik jet ski. Dia tetap senang karena bisa bersama-sama dalam perahu tersebut dengan ayah dan ibunya. Dalam perjalanan ada perahu yang melaju sangat kencang. Kevin yang ingin menunjukkan kalau perahu yang disewanya juga kencang, langsung mencoba melaju dengan kecepatan penuh. Sampai akhirnya Andy melihat sebuah pulau dan memohon kepada ayah dan ibunya untuk pergi ke sana. Kevin bersama Andy berjalan-jalan di pulau tersebut, sementara ibunya bersantai sambil membaca buku. Saat makan siang pun tiba, mereka merasa lapar. Mereka berencana untuk kembali lagi ke hostel. Tapi pada saat akan pergi, perahu mereka tidak bisa dihidupkan, walaupun Kevin sudah mencobanya berkali-kali. Kevin yang berprofesi sebagai seorang dokter tidak mengerti apa-apa tentang mesin. Dia teringat dengan Lucas karena mesin itu hampir sama dengan mesin pemotong rumput. 1 hari pun telah berlalu. Andy yang kelaparan terlihat sangat lemas dan tidak berdaya. Kevin yang terus memeriksa perahu dan terus berusaha, namun tetap tidak membuahkan hasil. Mereka semakin putus asa karena di sana tidak terdapat makanan dan air bersih untuk diminum. Andy yang kehausan dan kelaparan diberikan semangat oleh ayahnya. Dari kejauhan terlihat sebuah kapal yang lewat. Mereka mencoba berteriak meminta pertolongan. Tetapi kapal tersebut tidak bisa melihat mereka. Sampai akhirnya mereka bermalam lagi di pulau tersebut. Jules meminta maaf kepada Kevin karena sifatnya yang selama ini agak sedikit kasar. Sementara Kevin berjanji tidak akan membiarkan istri dan anaknya meninggal di pulau tersebut. Di pagi hari, saat Kevin terbangun, ia mengetahui detak jantung anaknya mulai melemah. Jules. Andy! Hey. Kemudian, ia berinisiatif untuk pergi dari pulau tersebut. Dayung demi dayungan ia lakukan sampai akhirnya ia kelelahan lalu tertidur. Saat dia terbangun, perahu tersebut kembali lagi ke pulau tempat mereka terdampar. Tidak berselang lama, ada sebuah kapal yang lewat, tetapi tidak melihat keberadaan Kevin.
Teriknya sinar matahari membuat Kevin lemas dan ia pun jatuh pingsan. Dan beruntungnya beberapa saat kemudian datang seorang pria. Pria tersebut adalah nelayan yang kebetulan lewat di sana. Nelayan tersebut langsung memberikan minum kepada Kevin, anak dan istrinya. Listen, man. I want to help you. Saat akan membawa istrinya yang sudah lemah tidak berdaya, nelayan itu meminta imbalan karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Dia meminta uang sejumlah $1 juta. Kevin yang hanya seorang dokter di sebuah desa hanya mempunyai tabungan sejumlah $40.000. Dan dia tidak mampu memenuhi permintaan nelayan tersebut. Nelayan itu memberikan saran untuk meminjam uang kepada teman Kevin yang kaya. Kevin yang tidak punya pilihan akhirnya menyetujui saran yang diberikan oleh nelayan tersebut. Kemudian nelayan itu memukul Kevin sampai pingsan tak sadarkan diri. Saat sadar, Kevin sudah berada di perahu nelayan tersebut. Ia diikat dan dibawa ke kota untuk mengambil uang imbalan $1 juta yang telah dijanjikannya. Sementara anak dan istrinya ditinggal di pulau tersebut, yang mana mereka hanya bisa bertahan selama 1 hari saja, karena sudah sangat lemah sebab tidak makan berhari-hari. Go to the bank and transfer the money. And then we go. They don't have any water. They had enough water. Sesampainya di kota, Kevin menelpon kantor, keluarga, dan para sahabatnya. Dia mencoba meminjam uang kepada semua orang yang dihubunginya. Take me to the bank. Kemudian Kevin minta diantar ke sebuah bank untuk mengambil uang tersebut. Dari uang transferan yang terkumpul, ia hanya mendapatkan uang sejumlah $193.000. Dari situ Kevin mengancam kalau terjadi sesuatu dengan anak dan istrinya, hidupnya akan dibuat hancur oleh Kevin. Nelayan itu pun menyetujui dan dia menyuruh Kevin untuk mentransfer uangnya ke rekening nelayan tersebut. Setelah itu mereka pergi ke dermaga. Mereka akan pergi dengan 2 perahu. Tetapi saat Kevin masuk ke dalam ruang kemudi, nelayan itu menjebaknya dengan mengunci Kevin dari luar. Nelayan tersebut menggunakan perahunya, sementara Kevin mengikutinya dari belakang untuk sampai ke pulau tempat anak dan istrinya berada. Di tengah perjalanan, nelayan itu menyuruh Kevin untuk mendekat ke perahunya, dan ia langsung merusak perahu Kevin agar tenggelam. You think I'm stupid? No. Sementara itu teman nelayan yang merasa kasihan mencoba untuk menghentikannya. I will drown you. Stay back, please. Di dalam perahu yang tenggelam, Kevin yang terbayang anak dan istrinya berjuang untuk keluar dari sana. Dan akhirnya, ia berhasil keluar dari jendela perahu tersebut. Kakinya yang terluka karena jendela kaca perahu, ia balut dengan bajunya. Dan akhirnya, ia diselamatkan oleh para wisatawan yang kebetulan lewat di sana. Pada malam harinya, Kevin didatangi oleh seorang detektif yang akan membantu Kevin menyelamatkan anak dan istrinya. Polisi memberitahukan untuk menemukan pulau tersebut bisa menghabiskan waktu hingga berminggu-minggu. Sementara, anak dan istri Kevin yang sedang kelaparan hanya bisa bertahan sampai besok harinya. Kemudian detektif berbicara empat mata dengan Kevin, mengira kalau Kevin telah berbohong kepadanya, dan sengaja membunuh anak dan istrinya untuk mendapatkan uang asuransi dari kematian mereka. But I know he left my wife and my son on an island to die. Right now. Kevin yang merasa tidak tenang karena anak dan istrinya itu bisa saja meninggal beberapa jam ke depan. Dia berusaha mencari pulau tersebut melalui Google Map. Di sana dia bertemu dengan seorang pria yang hobi memancing. Dia bercerita kalau hasil tangkapannya selalu dijual di pasar ikan. Di situ Kevin mempunyai ide untuk mencari keberadaan nelayan tersebut di pasar ikan. Kevin memberitahukan idenya tersebut kepada detektif. Di sana juga terdapat orang kedutaan Amerika yang baru saja datang.
Tetapi mereka menolak untuk mengikuti ide Kevin karena kekurangan personil untuk melakukannya. And if by some miracle we do track him down through the bayou, there's no gap. Thank you. Hey, Mr. Riley. Dengan menggunakan taksi, Kevin pun langsung bergegas pergi ke pasar ikan untuk mencari keberadaan nelayan tersebut. Sesampainya di sana, Kevin bertanya kepada seorang pria. Kevin diberitahukan jika ingin mendapatkan informasi tentang nelayan, Kevin harus menjumpai seseorang yang bernama Roger. Hey! Stop the van! What about their boat? Pretty rusty, antennas going up. I've been doing this for 30 years. I will Be able to help me with something. I'm looking for a couple of fishermen who probably do business here. One is Haitian. There's a bar by the harbor. They all hang out there. Easy. Roger pun tidak mengenali nelayan tersebut karena ada ratusan nelayan dan perahu sangatlah sulit untuk mencari keberadaannya. Kemudian Roger menyarankan Kevin untuk mendatangi sebuah bar di pelabuhan, tempat di mana para nelayan suka berkumpul di malam harinya. Di sana, Kevin mencari orang yang bernama si John, orang yang menjadi asisten nelayan yang menjebaknya. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan seseorang yang bernama John, tetapi bukan si John yang Kevin cari. Setelah itu, Kevin menghubungi detektif, menanyakan proses pencarian si nelayan. Akan tetapi detektif semakin curiga kepada Kevin yang mengira kalau ia kabur dari hotel. Pada saat di dalam taksi, Kevin yang sudah merasa putus asa, melihat luka jahitan di tangan supir taksi yang sama persis seperti nelayan yang memerasnya. Supir itu memberitahukan kalau bekas lukanya dijahit di sebuah rumah sakit. Kemudian Kevin minta diantar ke rumah sakit tersebut. Di rumah sakit, Kevin berpura-pura mengobati luka kakinya, lalu ia menceritakan semua yang sudah terjadi pada dirinya. Dia meminta informasi tentang seorang nelayan yang pernah dijahit pada bagian tangannya. Dokter itu pun tidak mau memberikan informasi karena peraturan rumah sakit yang harus melindungi data pasiennya. Kevin yang terus berusaha dengan memperlihatkan foto anak dan istrinya, dan akhirnya dokter itu membantunya dan Kevin ditinggalkan dalam ruangan itu sebentar. Dan akhirnya Kevin mendapatkan informasi kalau nelayan itu bernama Miguel, dan Kevin juga mendapatkan alamatnya. Kevin lalu mengambil sebuah pisau bedah dan ia bergegas pergi dari sana. Looking for Miguel? Sesampainya di rumah Miguel, karena tidak dibukakan pintu, Kevin membuka paksa pintu tersebut. Ia mendapatkan istri dan anaknya Miguel yang sedang sakit. No, I say I don't know. I know he lives here! Get back! I need to know where Miguel is. I don't know. I swear. Kevin bertanya keberadaan Miguel, tetapi istrinya bersikeras menjawab tidak mengetahuinya. Dan beberapa saat kemudian Miguel yang baru pulang langsung dihajar oleh Kevin. You kidnapped my wife and my son! Fuck you. Take me back there! Fuck you! You fucking take me back! You! No! 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 Anak Miguel yang tiba-tiba keluar langsung dijadikan sandera. Put it down! Panah itu melukai anak Miguel sampai tembus ke perut Kevin. Miguel yang marah mencoba mencekik Kevin. Kevin yang terdesak langsung mengeluarkan pisau bedah yang dibawanya. Dan akhirnya Miguel meninggal di saat itu juga. Saat terbangun, Kevin sudah berada di rumah sakit dengan tangannya yang diborgol. Di situ detektif mengira kalau semua yang diceritakan oleh Kevin adalah kebohongan demi mendapatkan uang asuransi dari kematian anak dan istrinya. Sementara orang kedutaan sudah tidak bisa membantu Kevin lagi karena Kevin terjerat kasus pembunuhan. Facility where you will receive medical treatment. You just take them away, please. Get back! Kemudian Kevin memberontak mengambil pistol salah satu petugas. No, you don't. Dengan luka di kaki dan perutnya, Kevin pun berlari kabur dari rumah sakit. Lalu detektif menodongkan pistol kepada Kevin, tetapi Kevin tidak peduli dan tetap melanjutkan pelariannya. Matahari yang sudah terbit menunjukkan kalau waktu anak dan istrinya sudah tidak lama lagi.
Dengan perut dan kaki yang terluka, Kevin mendatangi pusat informasi pelabuhan mencari keberadaan si John dengan kode perahu yang difotonya di rumah Miguel. PC 9243. Akan tetapi sayangnya perahu yang disewa oleh Miguel sudah berakhir, yang mana si John sudah tidak berada di tempat parkir perahu tersebut. Dengan keadaan putus asa, Kevin memandangi lautan. Beberapa saat kemudian, Kevin melihat seseorang yang sedang menelpon. Ia mempunyai sebuah ide, lalu menelpon kedutaan Amerika. Memberitahukan bahwa si John memiliki telepon, ia meminta tolong untuk melacak keberadaan si John melalui teleponnya. Yang mana Kevin akan menyerahkan diri kalau si John dibawakan kepadanya. Has his cell phone. Don't do anything rash, okay? Mr. Riley. Di tempat pertemuan, Kevin melihat detektif bersama anak buahnya, dan kemudian Kevin menelponnya. Detektif menjelaskan saat si John ditelepon, ia ketakutan lalu mematikan teleponnya. Mungkin saja ia sekarang sudah dalam perjalanan kabur dari pulau. Kevin yang melihat anak buah detektif mendekatinya mencoba kabur dari sana. Di dalam mobil tersebut, Kevin terlihat sedih karena tidak bisa menyelamatkan anak dan istrinya. Dan secara tidak sengaja, ia melihat si John sedang duduk di belakang. Stop the bus! Jorge! Stop! Si John keluar dari bis dan Kevin mengejarnya dengan memohon-mohon. No! No, Policia! No, Policia! My family! Familia! Familia! Tetapi pada saat ia berjalan menuju Kevin, ia tertabrak oleh mobil yang melaju dengan kencang, sampai tubuhnya masuk ke dalam kolong mobil. Few feet forward. Di situ Kevin minta lokasi pulau tempat istri dan anaknya berada dengan sebuah peta. Dengan kondisi si John yang sekarat, ia pun menunjukkan lokasi pulau tersebut. Kevin pun langsung pergi menuju pelabuhan dengan meminjam mobil tersebut. Tetapi Kevin yang memikirkan keselamatan si John menyuruh penabrak untuk membawanya ke rumah sakit. Sementara ia pergi ke pelabuhan dengan cara berlari. Sambil menahan rasa sakit di perutnya, langkah demi langkah, akhirnya ia sampai di pelabuhan. I'll pay you in full tomorrow. I don't know you like that, man. Get the fuck out of here, man. Ain't with that bullshit. Orang itu meminta bayaran sebesar $5.000 untuk mengantarkan Kevin. Dan Kevin pun menyetujuinya, tetapi baru bisa membayarnya keesokan harinya. Pemuda itu tidak mau dan akhirnya Kevin pun menodongkan pistol dan menembakkan pistolnya ke udara. Sementara itu pemilik perahu menelpon polisi pelabuhan kalau perahunya dicuri oleh orang. Dan Kevin langsung pergi ke pulau tempat istri dan anaknya berada. Beberapa saat kemudian ternyata bensin perahu itu hampir habis. Dan Kevin mengisinya di pom bensin pelabuhan. Di saat ia sedang mengisi bensin, polisi pelabuhan melihat lalu mengejarnya. Dengan senjata M16-nya, polisi pelabuhan itu mencoba menghentikan Kevin. Kevin yang baru menyadari kalau kapalnya memiliki model turbo langsung mendorong tuasnya. Dan polisi pun tertinggal di belakang dan tidak mampu mengejarnya. Sesampainya di pulau tersebut dengan kondisi yang terluka, akhirnya Kevin menemukan anak dan istrinya yang sudah sekarat. Melihat anaknya yang sudah tidak bernafas lagi, Kevin mencoba memberikan nafas buatan. Come on. Yeah, that's it. Okay. You got my boy. That's it. That boy. Kemudian, Kevin mengangkat anaknya naik ke dalam perahu. Lalu saat Kevin berusaha mengangkat istrinya, fisiknya yang sudah lemah, dia pun pingsan di sana. Dan beberapa saat kemudian tim SAR datang dengan helikopternya, yang ternyata perahu tersebut mempunyai GPS yang akhirnya bisa dilacak oleh tim SAR dan polisi. Dan film pun tamat. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah belajarlah memanjat pohon kelapa.
Karena kalau seandainya Kevin bisa memanjat pohon kelapa, mungkin ceritanya tidak sepanjang ini. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaiannya. Silakan berikan masukannya agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi dan kamu bisa lebih menikmati video di channel ini. Dan yang belum subscribe, silakan tekan subscribe-nya dan aktifkan juga loncengnya. Sudah? Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Jaga terus kesehatanmu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.